setelah saya masuk sama dia, Mas sebenarnya saya ikut asuransi itu rugi. Setelah sekian lama saya ikut kesehatan nggak pernah komplit nggak pernah klaim. Itu yang saya tunggu bukan hanya 1 sampai 10 orang, ratusan orang. Baik yang sudah ikut maupun yang tidak ikut. Bagaimana saya menjawab biar dia itu bisa mengumpulin semuanya teman-teman jadi 100. Oke. Boleh ya sambil ini. Jadi gini. Intinya kalau ketemu orang yang kan ada aja, tapi Bapak bisa sampai ratusan ya. Ada aja orang yang memang dasar benar-benar pelit. Ya Bapak. PR kita adalah membuka mindsetnya dia. Nomor 1, nggak ada asuransi yang gratis di seluruh dunia Pak. Dan hari ini coba tinggal tanya sama dia. Kalau dia merasa begini, kembali lagi dia sayang sama anak atau enggak, sayang sama keluarga atau enggak. Coba kita tanya kalau balik, dia kalau pelit, saya mau tanya Pak, pelitnya dia orang kaya atau orang pas-pasan? Saya pengen tahu Pak. Orang pas-pasan menengah kaya sama jawabannya itu. Oh ya, Pak, kalau ketemu contoh misalnya ya, dia bilang, udah nggak mau, gue nggak pernah sakit, nggak pernah klaim. Justru sebenarnya beli asuransi itu bukan untuk klaim. Tujuannya kita itu ya anggap kayak gaji satpam. Pertanyaan saya Pak, hari ini orang gaji satpam berharap untuk kecurian atau enggak? Enggak kan? Bapak hari ini kalau perusahaan dia gaji satpam, dia bayarin gajinya. Ngapain bayarin satpam, nggak pernah kecurian kok? Harap kecurian ya Pak? Enggak kan? Sebenarnya tujuannya memang beli asuransi adalah tujuannya adalah untuk sedia payung sebelum hujan. Ada konsepnya jaga-jaga, bukan berharap untuk sakit. Dia harus ngerti konsep itu dulu. Tujuan kita beli asuransi adalah dengan satu prinsip, yaitu untuk jaga-jaga, bukan berharap untuk terjadi. Jadi jangan anggap itu rugi. Pak, pertanyaannya, sorry, kalau orang yang ngerti, contoh, di tas saya itu selalu ada sedokan, saya ambil. Ya, sedokan itu adalah obat kalau orang serangan jantung taruh di bawah lidah. Saya selalu bawa dimanapun, di tas badminton saya, di tas saya kemana-mana saya selalu bawa. Dan itu amit-amit gak pernah kepake udah puluhan tahun. Amit-amit lah jangan dipakai, kebuang aja. Rugi ya Pak ya, belinya rugi ya. Tapi Bapak pernah tahu nggak? Banyak orang yang ketolong nyawanya karena itu. Waktu main badminton ada orang tiba-tiba apa? Untung kalau nggak ada itu udah mati duluan ya, pasti mati. Habis itu kita langsung masukin bawa ke rumah sakit, masih bisa hidup bernafas. Tapi banyak orang yang di tempat badminton udah hilang sampai ke rumah sakit udah mati udah apa? Kenapa? Nggak punya persiapan. Makanya perlu apa? Sedia payung sebelum hujan. Pak, saya mau nanya, rugi kan Bapak beli mobil lebih mahal karena ada apa? Karena ada ban serapnya, bener nggak? Coba kalau tanpa ban serap kan mungkin lebih murah mobilnya, bener nggak? Bener kan? Kurang harga satu ban. Kalau gitu beli tanpa ban serap aja. Tapi pertanyaannya kenapa mobil harus ada ban serapnya, Pak? Pak, pertanyaannya saya mau nanya Bapak, kalau Bapak dari Medan ke Jakarta disuruh bawa mobil, berani nggak? Berani dong. Tapi kalau mobilnya tanpa ban serap, kira-kira Bapak berani nggak? Mikir 10 kali kan? Kalau resiko tiba-tiba kempes kan gimana? Nggak nyampe-nyampe seumur hidup. Nah, ban serap itu dibeli bukan berharap untuk dipakai, cadangan, just in case. Sama Pak, di rumah kenapa ada Panadol? Bapak simpan Panadol nggak di rumah? Bagi kita yang punya anak, just in case demam, pakai. Nggak berharap untuk demam kan? Jadi bukan masalah untung atau rugi. Hidup ini ada yang namanya resiko. Beli asuransi itu adalah apa? Mengeluarkan uang kecil untuk mengcover resiko besar, bukan cerita untung dan rugi. Pak, kalau hari ini masih ada orang di luar sana yang pelit, nggak mau keluarin uang kecil, percaya Pak, one day dia akan dipaksa untuk keluarin uang besar. Saya Pak ya. Ya semoga inilah. Memang dasar itu nomor 1 itu caranya Pak. Nomor 2, cara paling ajaib yang nomor 2 yang Bapak harus pakai. Sebelum Bapak ketemu dia, ingat Pak, berdoa. Serius. Itu resep paling manjur. Ingat, Tuhan bisa bekerja di luar batas pemikiran kita. Gimana doanya? Mau tanya doanya, Pak. Saya mau nanya Bapak pernah ngomong sama orang tua nggak? Sering ngomong sama orang tua. Kalau saya berdoa, sama persis seperti saya ngomong sama orang tua saya. Hormat, sopan, habis itu karena apa? Tuhan saya itu adalah orang tua saya juga.
Tapi terakhir selalu ditutup karena saya Kristen, saya tutup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya berdoa, saya minta. Ya artinya Bapak minta sesuai dengan agamanya Bapak, kepercayaan Bapak. Tujuan saya berdoa, saya bakal ketemu dengan ini orang. Tuhan lembutin hatinya. Tuhan bisa bekerja lewat segala situasi dan kondisi. Jangan orang yang ngeyel banget, ya udah nggak apa-apa, bawa dalam doa aja. Kalau memang rezeki dari Tuhan, ya udah dia akan jadi bagian milik kita. Kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Berarti memang Tuhan udah kayak izinin untuk kita. Jangan-jangan itu jadi problem buat kita lain kali. Jadi nggak stres. Bisa ya Pak? Bisa. Semoga ya. Lanjut. Tadi sampai mana ya? Aku putus.